Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu dari Askot PSSI Kota Depok, dulunya juga pemain profesional. Langsung saja kita sambut Om Syafruddin. Selamat datang Om. Terima kasih. Selamat datang. Gimana Om kabar Om? Sehat? Alhamdulillah, sehat dan baik. Alhamdulillah. Sehat dan baik, selalu baik lah. Harus selalu sehat karena punya tanggung jawab untuk membina anak-anak. Kegiatan saat ini membina anak-anak Ya, harus optimis lah. Sehat, baik, optimis. Nah ini kan minum di Oke. santai aja kita Oke, ngobrol boleh. aslinya. Boleh. Nah kita ini mau tahu nih perjalanannya Bang Udin dari di pemain profesional sampai sekarang saat ini punya SSB Metro Kukusan ya. Jadi mulai terjun di dunia sepak bola tahun berapa? Berarti Bang Udin? pengalaman pribadinya dulu nih Om. Pengalaman pribadi silakan. Ya, selamat pagi ya. Teman-teman dari Etek Podcast. NT Podcast, makasih atas undangannya untuk berbagi cerita ya. Iya, betul. Berbagi cerita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya itu main sepak bola ya. SMA, SMP kelas 2 dari SMP Muhammadiyah, latih di Jakarta. Masuklah Pemuda Jaya tuh, umur 12. 12 tahun tuh ya. Dari Jakarta tuh 12 tahun. Udah dari rumah mau ke terminal aja kita jalannya jauh tuh. Iya. Ya, sekitar mungkin sekitar 3 kilo lah jalan kaki ya, mau latihan. Terus di Pemuda Jaya masuk lagi di SFC. SS. Senayan Football Club. Oh iya. Ya, itu zamannya dulu piala Gubernur Cokro Pranolo, usia 13 tahun. Tahun berapa itu? SMP-nya tahun 82 ya. Oh, 82. Baru lahir saya. 82. Itu masanya belum ada listrik tuh. belum masuk. Listrik belum masuk tuh di Kukusan gitu ya. Sekarang di Kukusan. Oh, karena emang asli kelahiran Kukusan ya. Iya, saya WNA lah. WNA. Orang tua tuh asli Kukusan. Ya, WNA saya warga negara asli. Iya iya. Oke. Terus latihan. Udah itu piala Cokro Pranolo. Terus menjelang itu sampai SMP kelas 2 ya. SMP kelas 2. Terus pindah ke Betagi Jaya. Kalau di SMC itu anggota dia kan Pengcap ya. Anggota Pengcap Jakarta Barat. Ya, mainnya di stadion PIY di Taman Sari, itu di Jakarta Barat lah. Terus pas SMA saya masuk ke Betawi FC. Oh ada. Berubah di TFC tuh. Terus ganti nama jadi Menteng FC. Di SMA saya terus masuk junior Persija tahun 65. Junior Persija Itu seleksi atau gimana sih Om? iya seleksi. Seleksi dulu. Iya seleksi. Dulu lebih ketat ya. Tapi kan dulu kan eventnya nggak terlalu banyak kayak sekarang Terbatas ya. Terbatas. Dan memang event nasional kan dulu kan cuma suratin aja. Suratin ya Piala betul. Gubernur DKI, kompetisi gawang A, gawang B, gawang C lah. Terus rentak, terus Piala Gubernur, terus lagi ya suratin. Dulu tuh suratin cuma satu kelompok usia. Iya. Nggak ada 13, nggak ada 5, nggak ada 17. Dulu suratin usia 17. Iya. 17. 17 aja Om ya. Iya, Dulu dulu ya. ya. Dulu. Sekarang kan lebih inovasi lah ya PSSI itu, federasi. Seleksi untuk Persija Junior untuk invitasi PSSI usia 15 tahun. Invitasi. Oh undangan ya. Ya, jadi itu PSSI bikin pertandingan yang dulu adalah tim-tim perserikatan. Tim tersebut. Iya, diundang ya salah satunya Persija. Terus saya masuk tim, terus habis masuk tim invitasi, dan juara ya. Juara kalau nggak salah itu lawan Persipal Palu. Persipal Palu. Palu tuh top bolanya tuh. Semifinalnya lawan Persibaya. Semifinal Persibaya. Main di Jakarta tadi. Main di Jakarta. Selesai kita juara,
itu salah satu cikal bakalnya PSSI Garuda 2. Oh. PSSI Garuda. Ya, ada di Garuda 1 kan tidak Pak. Yang lain tak bantu. Jadi hasil pemain terbaik dari invitasi PSSI kedua itu U15 masuk Garuda 2. Saya nggak masuk. nggak itu nggak ikut Tapi ya, seleksi. Oke. ya, artinya nggak menjadi apa, tidak menjadi tim teleskoping, menjadi bagian. Nah, menarik yang tadi Bang Udin bilang, mungkin untuk anak-anak muda sekarang kan nggak tahu pencap itu apa. Yang sekarang itu mungkin kalau sekarang askar gitu ya. Iya. Kalau dulu pencap itu Iya. Pengurus cabang Om ya. Pengurus cabang, iya. Pencap PSSI Jakarta Selatan, Oh, iya. Jakarta Pusat. Sekarang Askop Pencap, ya, Askap. Pencap PSSI Kabupaten Bogor. Pencap PSSI Kota Bogor. Ini agak unik nih Bang Udin. Beliau tinggal di Depok karena waktu itu mungkin Depok juga belum kota. Iya, Jadi masih. kota kerja Depok ya Itu masih kecamatan. masih Masih kecamatan Depok ya. Oh, Depok ini masih Kabupaten kecamatan. Bogor. Oh, masih Bogor ya. Ya, tahun-tahun segitu. Jadi memang menariknya apa? Tinggal di Depok tapi kegiatan sepak bolanya di Jakarta gitu. Yang mungkin tahun segitu secara transportasi aja masih susah gitu ya. Ini Terbatas. kan dari Depok main latihan ke Senayan, Iya. ke lapangan Menteng gitu. Lu kan memang di situ Kuningan, ya. Bojonegoro. Terus dulu juga ada di Senayan, namanya Bukit Senayan. Kalau kita lihat. Itu yang kita pengen tahu tuh. Support dari orang tua seperti apa dengan jarak jauh. Apa dilarang ya, Pak? Apakah diantar atau memang berangkat sendiri? Kalau anak-anak sekarang kan yang jarak cuman 1 kilo ke lapangan aja masih diantar. diantar gitu. Nah ini gimana nih Bang Udin sendiri dari Depok ke Jakarta, support dari orang tua seperti apa? Ya itu karena kemauan pribadi ya, semangat pribadi. Orang tua dukung aja. Oh, Kalau namanya namanya dukung ya Om ya. Iya. Nanti bukannya karena diarahkan, kamu ikut klub ya, ikut klub di Jakarta, main bola supaya syukur, enggak. Jadi emang kemauan dari diri sendiri. Jadi kalau cerita orang-orang tua di tempat saya, karena saya waktu masih kecil katanya itu mainnya bagus, Iya, udah, iya. katanya mainnya bagus, Boleh juga nih ya kan. udah, dan saya punya niat, gue harus jadi pemain bola. Tapi posisi apa sih Om kalau waktu main Om? Apa? Saya back ya, Oh, malah di belakang ya Om ya. back kiri, back kanan. Back kiri, back kanan ya. Nah, cuman kan di tahun-tahun seperti itu secara komunikasi, informasi, ya, transportasi. Nah, tahu Serba ada, terbatas ya. ya tahu ada seleksi, tahu ada Iya, itu benar, dari benar. mana tuh? Gitu kan? Iya. Kalau sekarang kan orang nggak ada apa, Iya. buka handphone Tinggal dan jadi. lihat gitu. WA aja Om ya. Terus lebaran. Kalau mungkin kalau tahun-tahun itu kan susah gitu. Informasi itu dari mana gitu? Jadi saya sebelum, memang agak unik ya. Jadi sebelum saya ikut klub yang namanya Pemuda Jaya, saya ikut latihan atletik. Oh, Malah sebenarnya. awalnya Atletik saya di lapangan Pasi Senayan. Ada Oh. temen ikut volley dia di apa ya, di Gor Ragunan. Terus dia juga ikut atletik. Atletik itu klubnya Perkesa 78. Atletik tuh. Nah, klub Atletik 78, kemudian dapat info-info, masuklah klub Pemuda Jaya. Emang tadinya awalnya basicnya dari atletik Saya tuh? enggak, sepak bola sih. Oh, sepak Cuma bola. waktu itu cuma sebatas apa ya? Kayak Karena batu loncatannya tuh Om ya atletik ya. emang hobinya olahraga Iya. gitu. Jadi atletik kita coba. Saya tuh atletik nomornya lari jarak jauh. oh gitu. Jarak menengah lah ya. Ya. Makanya saya main bola yang namanya kerap tuh saya ingat saya cuma sekali atau 2 kali. Ngalamin keram karena Ah. memang basic dari lari tadinya ya. Iya, mungkin basicnya mungkin orang Staminanya di lari Jadi itu. saya tuh keram itu main waktu di Surabaya, Piala Surya, Piala Jopos lah, masih dua, Surabaya Mas. Jadi kembali lagi kenapa saya sampai dapat Jakarta. Ya, ya. Jadi memang ya sambil jadi klub, rental lah, bukan dari SSB ya, Iya. itu kan namanya rental, pajak tahunan. Remaja Taruna. Gawang A, bombe gawang C dari sini lah. Dapatlah Pemuda Jaya, terus masuk latihan lah. Ya, cepat saya setelah masuk klub itu udah gak lagi orang sanksi,
mainnya gimana, pokoknya langsung ada tim, ada buat tim langsung masuk tim gitu. Jadi Itu dulu durasi latihannya tuh dalam seminggu berapa kali? seminggu dulu 2 kali. Seminggu 2 kali. 2 kali. Jadi kalau mau berangkat dari Pulang sekolah, pulang sekolah langsung ke langsung latihan. Jalan kaki lah. Juga saya bahkan sebelum di kampung di Bukit Timur yang Hawaii. Iya. Lapangan Hawaii ya, Iya, Timur. betul. Terus ke Margonda, kalau misalnya masih sempat pulang, terus naik mobil dari PLN. Ya, dari Terus sana. dari PLN, atau dari Kalibata aja. Ya pokoknya perjuangannya ini lah. Ya artinya kan ini menjadi inspirasi buat kita semua bahwa dengan situasi saat ini tempat latihan berdekatan, serba dimudahkan. ya. Dengan perjuangan Bang Udin seperti itu dari Depok ke Jakarta, dia pulang sekolah naik angkot, mungkin bisa 2-3 kali naik angkot kan gitu ya. Itu kan luar Dari biasa. rumah jalan 3 kilo. Nah, dari rumah jalan sebelum dulu naik- malah, Mas. sebelum naik angkot naik ke Bang Udin itu Angkot. jalan dulu. Jadi ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita orang tua bahwa segala sesuatu itu memang perlu perjuangan, Kerja keras lah. kerja keras. Ya. Keras, ada motivasi. Jadi kalau emang yang bagus itu dari kemau diri sendiri sebetulnya. Bukan paksaan Bukan orang tua. dipaksa. Jadi kalau dipaksa biasanya emang kurang, perjuangannya kurang. Tapi tapi tidak semua juga. Tapi kalau misalnya emang dari diri sendiri kerja keras, dari disuruh latihan sendiri. Saya tuh dulu SD kelas 6, kelas 5. Saya udah 20 kali 8 bulan tuh. Oh, latihan sendiri tuh, Om, ya? Sendiri ya. 20 keliling tuh. Saya coba tanya anak sekarang ada nggak? Kira-kira gitu ya. Niat latihan sendiri apa disuruh. Iya. Ayo 20 keliling, lapangan saya bola di kukusan lah ya. Di Iya. tempat saya itu yang cukup besar. Iya. 20 keliling itu. Minimal 10, maksimal 20. Setiap minggu pagi kan nggak ada SSB, nggak ada pagi. Saya lari dari rumah saya dari kukusan ke pasar minggu stasiun. Masya Allah. Dari kukusan ke pasar Minggu. Ya lari saya tuh. Oh, bukan jalan, Om ya? Lari karena ada fisik. Nah itu yang sekarang nggak terjadi di anak-anak sekarang itu, gitu. karena memang udah hari-harinya penuh dengan sekolah. Iya. Iya. Terus dari libur udah latihan. Betul. Dulu kan latihan hari Minggu juga kan yang jarang ya. Tapi kalau dulu mah sekolah sebentar, Om ya. Kayak Iya. sekarang ada les segala macam. Sekolah kan memang sekarang ini kadang-kadang menjadi pro kontra ya. Di satu sisi dia pengen berprestasi olahraga, Iya, di betul. satu sisi pengen secara pendidikannya sukses. Nah itu memang itu menjadi hampir kendala di semua SSB. Nah dalam perjalanan kan Bang Udin jadi pemain profesional. Sebetulnya saya nggak pernah profesional. Ya, Saya nggak artinya pernah kan rata-rata. kalau- Cuma memang saya paling tinggi cuma level di Persija. Iya, jadi artinya kan dulu itu kan Suratin itu menjadi satu tujuan orang Oh, untuk bermain iya. kan gitu. Jadi itu Cita-cita orang di- lain. ya, untuk di masa itu udah selamanya jadi pemain profesional gitu. Nah sekarang kan Bang Udin udah lebih fokus ngurus di punya SSB Oh, punya SSB, ya. ya, mendirikan SSB Metro Kukusan atau mungkin juga kesibukan dengan di kegiatan Askot Kota Askot, Depok Di gitu. masyarakatan. Ke masyarakat mungkin gitu kan. Karena beliau juga salah satu tokoh juga kan di di Beji gitu kan. Nah, ini sampai sekarang Bang Udin masih bergelut dengan dunia sepak bola gitu kan. Berarti secara konsisten dari usia muda sampai sekarang punya anak yang berusia muda juga mungkin gitu kan ya. Ya itu trik gimana supaya kan ini kadang-kadang kita ada titik jenuh juga tuh. Ah, gua di lapangan mulu. Keluar duit pula lah ya. Keluar duit. Ini pengalaman. Nah itu gimana tuh? Itu gimana caranya Bang Udin supaya lebih konsisten untuk ya memang dunia saya dunia bola gitu. Itu seperti apa tuh trik-trik seperti itu tuh? Ya, memang nggak gampang ya membangun SSB karena SSB itu nggak ada profit ya. Betul. Nggak ada profit. Yang ada emang kita sosial. Yes. Terus kenapa saya bertahan? Karena emang pertama saya begini. Jadi kan sempat juga. Kenapa sih bikin SSB? Nah saya motivasinya begini. Saya pengen ketika saya pernah punya pengalaman, saya bikinlah sekolah sepak bola. Supaya apa? Di tempat saya, di tempat tinggal saya nih, Lingkungan ya? lingkungan minimal tidak seperti saya. Tapi minimal mereka juga punya cita-cita ingin jadi pemain bola yang baik. Ya syukur-syukur ketika dia pemain bola yang bagus, yang baik, misalnya pemain nasional lah misalnya, atau tingkat persikatan lah.
Kalau dia berhasil kan pasti yang bangga kan dirinya sendiri. Terus kedua orang tua dan keluarganya, ketiga masyarakat sekitarnya, dan terakhir adalah bangsa dan negaranya. Ya. Gitu. Itu tujuan saya. Harus ada yang muncul nih, banyak bibit-bibit tapi tidak ada wadah. Bikinlah saya SSB gratis, ya kan, gratis. Oh, awalnya itu gratis, Om, ya? Gratis. Lama-lama kita harus punya properti kan, ada bola, ada Iya. gawang, Ratan lah, Om, ya? Iya. Bangun metro itu emang kita melibatkan warga kelurahan begitu. Pak Lurah kita undang, tokoh-tokoh kita undang. Makanya dulu namanya SSB-nya sebelum metro itu namanya SSB Kukusan. Oh, belum ada metro. Iya, itu ada Kukusan dulu karena tuh kampung saya Kukusan. Kukusan Beijing. Mengangkat lah ya, kampung supaya mereka juga punya inspirasi lah, semangat untuk bawa kampungnya. Kita undang tuh, saya masih punya tuh daftar hadir pertama kali saya. Oh, masih disimpan tuh? Masih simpan sebagai apa ya? Kenangan. Dokumen, prasasti lah. Prasasti ya. Nah, dan tokoh-tokoh yang baru yang baru meninggal. Ada sih tuh absen masih manual ya, belum ada mesin tik masih jalan. Masih jalan. Iya, iya. Absen gitu. Alhamdulillah saya kan kerja, ya, punya rezeki, beli bola, beli rompi. Terus bagaimana kita gawang nggak punya? Kita mengundang masyarakat, nyumbang, Bikin bikin gawang-gawang. Jadi karena saya pengen mengangkat lingkungan saya, jadi saya semangat dan motivasi. Hari ini juga alhamdulillah udah ada muncul kan, ada yang masuk ke Ragunan, masuk Edit Pro, ya ada di Persija, ada di Barito, ya ada yang masuk Liga 3, ada yang pernah sampai Liga 2, walaupun namanya tidak bersinar, tapi dia dari binaan kita nih udah muncul ya. merasakan Ada rasa atmosfer sepak bola secara nasional, gitu ya. Nah, terus kenapa bertahap? Ya karena tadi saya pertama hobi organisasi. kecintaan ke sepak bola itu Iya. yang membuat bertahan ya. Ya, survei nggak sampai hari ini. Terus kerja, kalau tidak kerja jalan, anak tidak juga jalan, uang pun juga harus kita keluarin, karena kan dari uang iuran itu kan memang tidak bisa menutupi. Iya. Terus berjalan ide dari salah satu orang tua siswa supaya menopang dalam metode ini apa sih yang bisa dioptimalin dari organisasi yang masih amatiran, kita bikin yang sebuah yang berbadan hukum, lembaga lah. Kita bikinlah yayasan Metro Kukusan. Iya, ya, benar Metro Kukusan. Kita cari dana pun dan yang legal. Yang legal, alhamdulillah tahan. Dan sampai hari ini juga kita ketika ada mantan-mantan alumni Metro yang udah besar, udah dewasa, mau kemana nih? Penghasilan mau kemana nih? Ya kita bilang Metro FC sebagai anggota Askot Depok. Oh. Daftar tuh. Jadi anak itu makanya kita nggak pernah tim Metro itu nyambut nyomot Nyomot luar. main. Karena minat kita banyak udah dewasa yang bagus-bagus. Ada juga seperti kita nih ada Reza Akbar ya. Ini profesional futsal. Terus dia juga pernah waktu futsal nasional dia masuk tim waktu ada bersama dengan futsal Jepang. Ada Reza Akbar. Itu salah satu contoh. Ada juga yang Fadil ya. Iya, Pak Dil. Fadil Ahmad di TKSS juga. Walaupun memang tidak putus sampai usia sekian, usia sudah pindah tidak terlalu. Jadi yang mendorong saya bertahan karena saya senang ya, cinta sama anak-anak. Pengaruhnya kata orang tua ya, dengan adanya olahraga mereka bisa membentuk karakter, bisa mandiri, secara fisik juga lebih bagus, terus secara emosional juga bisa terkontrol. Terus yang paling penting dengan zamannya handphone, Gadget ya, luar biasa. Bisa ditinggalkan Om ya. Minimal 3-4 jam tuh dia tidak Lepas. pegang handphone. Lepas ya. Jadi orang tua kadang-kadang kenapa? Ya minimal dengan saya bola dia bisa sekian jam bukan pegang handphone. Itu salah satu yang positif di antaranya. Oke. Nah, itu kan awalnya itu kan SSB-nya namanya Kukusan. Itu Iya. berdiri di tahun berapa tuh? Bulan Juni tahun 99. Bulan Juni Nah, tahun kalau 99. Tapi lapangannya itu Om, dari awal tuh Iya. di situ Om ya. Iya. Sampai saat ini ya. Sampai hari ini. Nah, muncul nama Metro itu dari mana tuh ide nama Metro itu? Iya. Apa karena memang Bang Udin tadinya Naik Metro banyak karena ini yang bikin? Jadi mungkin di Atau perjalanan ada ide dari metropolitan gitu Iya. kan. Ya, itu muncul Metro
saya juga lucunya ya. Jadi kalau dulu kan kalau zaman technical meeting kan semua saya. Oh, yang datang ya, ya? kalau dulu kalau kita pertandingan ada festival Iya. di A di tim ini. Itu di mana? Dulu kan zaman nempel foto kan, nempel foto, Iya, bisa iya. nempel foto, ngasih ngumpulin dokumen, Iya. ngasih panitia, jilid album, Iya. technical meeting, Iya. kita yang bayarin. Itu Om ya, borongan ya. Oh, semua dari mulai data, bayar pelatih, bikin album dan sebagainya, kita ikut lah. Merasa biasa kemenangan ini mana klub apa nih sesuai kukusan. Nah, sesuai geledek tuh. Oh, geledek malah. Ya kenapa kukusan kan monyok ya. Iya. Masak. Iya. Ya, masak gitu ya. Ya kita ketawa-ketawa aja itu kampung gua kukusan biji di Depok adanya. Oke, terus udah lama-lama kita kan juga harus inovasi juga ya. Apa yang brandnya ini bisa kita jual dan memang apa ya bagus lah. Akhirnya ngobrol-ngobrol apa nih? Ada Metro lah muncul. Muncul Metro. Dengan Coach Peter. Muncullah nama Metro. Udah pakai tanya Metro. Nama Metro. Metro itu kan modern berkembang. Iya, Metropolitan metropolitan lah. Ya. Ya Metro tuh. Dan sampai hari ini tidak ada di mana-mana si Metro gitu kan. Iya, benar ya. Ya jadi kayak Metro, tapi pusat boleh dibuang. Itu identitas tempat tinggal. Yang banyak tuh malah Putra, Ya. Tunas, kan. Metro kayaknya nggak ada ya. Saya nggak tahu kalau di Lampung. Kebetulan Metro itu daerahnya kalau di Lampung. Kayak gitu. Jadi Metro itu ada historinya ketika aduh suka dilecehin lah. Kukusan lah, Iya. kukusan. Karena arti keputusan itu ya awalnya. Kalau udah bilang Metro, alhamdulillah sampai hari ini teman-teman ya cukup familiar lah ya, dengan Metro. Ya mungkin Metro Kukusan itu salah satu juga SSB tertua juga di Depok. Iya. Nah, mungkin Pak Udin tahu tuh seangkatannya Metro di Depok yang masih ada ya. Iya. Yang masih ada tuh siapa kira-kira? Angkatan Metro yang masih ada Depok Putra, Sukma Jaya. Depok Putra, Sukma Jaya. Terus Duluan mana tuh? ya mungkin beda-beda tipis lah Oh, ya. beda. Nah, waktu itu kan zaman Bang Roni Patinasani almarhum bikin SSB Depok Jaya. Oh, di Kita di Jaya. Merpati. Betul, betul. Dari Sukapati, Depok Jaya, nah, muncullah ide tuh bikin sebuah organisasi namanya Asosiasi Sekolah Sepak Depok. Sebenarnya tinggal itu ya. Udah banyak yang udah ganti kulit. Ya, ganti kulit ya. Ada GMS sudah nggak ada gitu. Iya. PSDS pun juga mungkin itu belum masuk anggota itu ya. Dulu kita cuma 8 atau 10 tim ya. Jadi maksud Bang Udin ganti kulit itu artinya gini. Warnanya berubah tapi orangnya masih sama gitu maksudnya. Semuanya berubah. Oh, semuanya berubah. Saya pikir warnanya doang yang Jadi berubah. wilayahnya itu masih SSB, namanya SSB Ekstra. Iya. Terus sekarang muncul lagi SSB Iya. dengan orang yang sama. Iya. Stok lama. Iya, stok lama. Ya kan orang ganti kulit kan ya. Banyak sih yang saya ingat tuh. Dulu ada SSB Timah, ada Komplek Timah. GMS juga ada, bukan GMS ya. GMS terus yang udah nggak ada tuh banyak lah ya. Pokoknya yang seingat saya yang masuk bertani ya Depok Putra, Metro, Sukma Jaya. Kalau Sparta mah lebih tua karena Sparta itu kan dasarnya kan dia anggota PSJS. Jakarta Selatan. Sparta itu. Gitu. Jadi ya jarang ya SSB itu Bertahan. lama sampai bertahan ya. Karena banyak sempalan, banyak sekte. Biasanya SSB itu di orang tuh suka banyak sekte tuh ya. Ada sekte yang cepat punya juara. Iya. Ada sekte mencari piala gitu kan. Tapi ini Om, ada sekte yang anaknya muncul sendirian gitu kan. Oh gitu, iya. Tapi selama mendirikan SSB ini Om, suka dukanya ini apa nih Om? Maksudnya apalagi kalau ada orang tua yang kepengen instan anaknya, ya kan ada yang memang melalui proses, suka dukanya ini apa nih Om? Kalau dukanya ini ya. Dukanya. Banyak dukanya Om ya? Bayar pati nggak ada duit gitu. Iya. Makanya saya sih dulu dari uang gaji saya subsidi. Iya. Tuh, karena kan dari presentasi orang, anggaplah situasi ini 100 orang. Bayar sekian rupiah. Hari ini masukan cuma 60%. Iya. Kalau 70% itu keren lah. 70% kurang nih. Nah, kita lah, kita otak, mesti ngangkep keluar sendiri.
Ya, jadi salah satu dukanya ya yang bayaran latihannya rajin, bayarannya enggak. Ada yang ekonominya enggak bagus, latihan rajin kita kasih gratis. Iya. Karena mereka punya Kemauan lah ya. talenta, semangat ya. Nah, terus lagi dukanya ya kalau orang tua itu intervensinya terlalu tinggi. Ya. Contohnya seperti apa dong intervensinya? Ya misalnya dalam susunan pemain. Oh saat event ya Om ya? Saat kalau event. latihan mereka kayaknya Enggak ya? nggak terlalu perhatikan. Tapi kalau saat bertanding kadang-kadang orang tua kan ikut terlibat, ya pengen ngatur dan sebagainya. Ya. Tapi kalau saya sih ngeliatnya banyak senangnya. Banyak kan senengnya. Iya. Yang penting. Apa adik saya senang. Ya. Nah, itu kan yang Apalagi ada orang tua, apalagi ada orang tua yang uangnya banyak, terus dia bisa bantu kita dan dia tidak punya kepentingan ya. dengan anaknya dan siapapun. Itu yang bagus Nah ya. itu orang tua yang keren, itu jangan sampai dibuang, itu kalau perlu ditarik-tarik itu. Namanya sebutnya orang gila. Gitu, ya kan? Kalau nggak gila di bola mah nggak bakal dapat duit. Nah, ini kan tadi kadang-kadang dari penghasilan pribadi kita sisihkan untuk kegiatan SSB gitu. Faktor keluarga itu apakah pernah ada komplain dari mungkin istri Istri, gitu, ya. apalagi kita udah punya anak Karena di lapangan terus terus ya. di lapangan terus Iya. bukannya bawa duit dari lapangan, bawa dari rumah, bawa duit ke lapangan kan gitu bahasanya ya, harusnya kan kembali Iya. dari lapangan pulang ke rumah bawa duit. Nah itu gimana tuh menyikapi keluarga? Di rumah ya. Jadi kebetulan istri saya udah kebal ya. Mungkin sebelum nikah udah dikasih tahu ya Om ya. Karena kan dia juga tahu, istri saya itu kan tahu kalau saya itu emang backgroundnya adalah olahraga sepak bola. Terus saya bikin SSB pun dia juga tahu perjalanannya. Terus kita cerita, kan suka cerita di rumah kan gini nggak apa-apa. Jadi dan alhamdulillah juga kayak kita kebaikan ya. Tapi rezeki alhamdulillah saya nggak merasa kesulitan. Karena tiba-tiba ada aja orang tua yang bantu dengan cara-cara yang baik. Terus anak-anak di rumah sekolah juga alhamdulillah selesai ya sampai di level sarjana lah gitu tujuannya. Sehingga kita bantuan sosial kita bisa jalan. Ada anak saya juga punya anak asuh di sampai hari ini masih punya. Walaupun anak saya 2 tapi sampai 7 orang yang mesti saya bantu. Oh gitu. Kalau anak tuh laki Laki dua. laki dua. Tapi ada yang harusin jadi pemain bola nggak? Semua pemain bola. Semua pemain bola. Pemain bola, tapi bukan pemain bola yang sampai level tinggi. Paling mereka tuh anak saya yang kedua tuh yang pertama itu pernah Persika. Oh, Nah, terus yang kedua sampai di tim pelajar Depok yang Suratin ya. Suratin ya. Tim Depok tim pelajar Depok. Jadi kalau dia mau sesungguhnya mau serius bisa. Cuma tadi sesungguh dari hati. Iya betul. Gitu. Dan Kalau saya saya kan nggak bisa memaksakan. sama bisa. Saya sebenarnya dia bisa lebih melangkah lebih jauh main bolanya. Cuma dia itulah sekarang yang satu udah ikut melatih lah. Oh gitu. Udah ikut kursus pelatih lah. Karena masih nganggur. Pelatih sekarang juga ikut tim. Jadi gitu. Jadi keluarga alhamdulillah Support lah ya. dukung. Ya, sekarang kan kegiatan mungkin juga selain di SSB Metro sebagai sekjen di Asas Kota ya. Tentu ini juga perlu pemikiran dan energi yang luar biasa karena kita tahu Depok sendiri untuk beberapa tahun terakhir kan seolah-olah kita kehilangan arah ya, bukan kehilangan arah dalam artian beberapa tahun terakhir ini kan tidak ikut kompetisi yang Persikat terutama tidak ikut kompetisi yang digelar PSSI gitu. Coba. Walaupun memang muncul tim-tim baru ya, tim-tim baru di Depok yang ikut di Liga 3 mungkin ada Iya. beberapa tim. Tapi sebagai Persikat itu kan seolah-olah sebagai apanya bola kalau di Depok gitu ya. Ya, itu Induk bolanya Depok itu kan Persikat. Depok terkenal ya Iya, itu. Ya Depok ya Persikat gitu. Nah ini gimana yang Bang Udin sendiri terjun di Askot, apakah ada program-program atau yang perlu disampaikan atau yang mau dilaksanakan oleh Askot Kota Depok untuk tahun ini? Oke, terima kasih. Jadi memang kepengurusan kita dengan Ketua Askot Pembangunan Daerah Kasiwi ya,
itu kepengurusan pertama tuh gak diganggu ya, artinya kendalanya ada COVID ya. Jadi banyak agenda-agenda yang kita lakukan itu nggak berjalan, nggak optimal lah, kecuali kita sempat bikin putaran anggota ASKOT, putaran turnamen kompetisi. Terus kedua kita bisa tetap menggelar suratin, karena itu agendanya ASKOT Jabar dan semua ASKOT ASKAM di Jabar kan juga harus menyelenggarakan itu dan Depok kan itu. Terus yang kedua nih sekarang, yang sebelum saya jadi ESCO, sekarang saya jadi sekjen. Sekarang kita nih lagi agenda pertama kita nih bulan bulan Maret ini kita mau ada Liga Seri 1 Seri 2. Jadi yang dulu kan ada divisi 1, divisi utama. Ada divisi 2, di sana kita bikin cuma 2 divisi, namanya Seri 1 Seri 2. Yang sebelumnya itu kita lakukan babak playoff-nya istilahnya itu pada saat menjelang masa pengurusan kita habis. Ya, dalam kongres kita sepakati bahwa kedepannya kita cuma 2 level, seri 1 dan 2. Seri 1, seri 2. Yang seri 1 itu 18 klub, seri 2 itu ada 38 tim. Ya dalam klub lah ya, tinggal 50 gitu. Nah, terus sekarang kita gini lagi rapat terus nih buat persiapan. Nah besok nih tanggal 25 Februari kita ada workshop buat seri 2. Tanggal 11 kita Maret kita udah mulai kick off, itu seri 2. Nah terus kita juga ada lagi kerjasama dengan IO ya, Sportify. Grassroots-nya kita sampai hari ini baru ada dia 2 usia 10, 12 dan 14. Hari ini baru ada 10 ya, 10 timnya siap. Berapapun yang mendaftar kita tidak akan gelar, karena itu menjadi test case bahwa kita juga peduli ASKOT dengan grassroots-nya, pembinaan, bukan cuma hanya senior. Itu saya bulan Juni nanti kita bikin suratin. Juni nanti Om ya? Iya Juni suratin. Jadi kita tidak menunggu perintah dari Jabar, tapi kita akan lakukan internal suratin Depok supaya nanti pada saat waktunya kita sudah siap dan pertandingannya pun juga lebih panjang. Iya. Kalau nunggu mah bisa di akhir tahun terus Om ya? Terutama ini Pak, waktu penyelenggaraannya kan kita jadi mepet. Iya mepet. Kita nanti bikin 13 dan 17 dan 15. 13, 15, 17 ya. Terus kita mau juga ada menyediakan kursus pelatih dan wasit. Khusus pelatih dan wasit. Iya, ada juga. Terus kita ada refresh wasit-wasit. Ya, jadi sebenarnya banyak ya. Saya juga dari kami ada rapat, mereka ada rapat juga. Artinya agenda sekarang ini cukup banyak Pak ya. Cukup banyak yang ASKOT harus lakukan dengan COVID yang sudah mulai meninggalkan Indonesia. Jadi itu. Gini, Tadi masalah klub ya? Ya, masalah klub. Ya, oke. Kendala tim-tim yang baru-baru muncul nih, dalam artian ada orang yang mau berkontribusi di sepak bola terutama di Depok gitu. Dia kan seolah-olah mendirikan klub baru. Sementara kan beberapa tahun ini regulasi di ASKOT Kota Depok sendiri tidak menerima tim anggota baru. Nah itu sebenarnya harus ada penjelasan ya dari ASKOT supaya kita juga lebih memahami prosedurnya apa aja sih sebenarnya kalau kita mau menjadi anggota ASKOT itu. Solusinya seperti apa gitu ya. Karena kan banyak juga mungkin Om yang menjadi anggota ASKOT itu saat ini mungkin sudah vakum gitu kan, ada beberapa mungkin. Nah itu bagaimana nih Om untuk bisa muncul yang baru gitu kan, menggantikan yang sudah tidak berjalan lagi Om. Iya. Oke, pertama tadi yang belum sempat saya kasih penjelasan mengenai tim Depok ya. Di Depok tim ada 6 ya. Ada 6 tim anggota Liga 3 Jawa Barat. Liga 3 ya. Ya, ada 6. Di luar dulu kan
Ya Persikat ya. Persikat itu kan binaan pemerintah kota. Iya betul. Muncul Persikat itu binaan pemerintah kota dengan pakai APBD. Ya kan? Menggunakan anggaran APBD. Itu dalam perjalanan kan itu tidak boleh. APBD itu berdasarkan dari Kementerian Dalam Negeri tidak ada lagi APBD untuk membantu profesional. Untuk profesional dan kalau amatir harus boleh. Ya. Terus Persikat dengan gonjang ganjingnya akhirnya hilang. Ya, sedangkan itu Persikat itu terkenal adalah tim Kota Depok. Tim Kota Dan Depok. Ya binaan, Persikat ya. pembinaannya adalah pemerintah kota. Selesai sudah Persikat udah nggak ada kecuali Persikat yang swasta. Ya. Yang swasta lah bisa sebutin itu pribadi tuh. Ya. Bukan di bawah Askot, bukan di bawahnya pemerintah kota. Bukan di bawah pemerintah, Jadi, tapi swasta, swasta lah swasta. istilahnya. Ya. Oke. Nah terus mengenai tadi bagaimana Askot Depok ini sampai ini belum menerima anggota baru. Nah, ya itu Alasannya apa? Ya. karena banyak yang bertanya nih Om. Iya. Mumpung di sini kan biar pada Biar jelas ya. Biar jelas Om. Ya pertama sekarang anggota Askot itu terlalu banyak sampai 52 tim. Yang aktif tuh. Apa yang terdaftar, Om? Yang terdaftar. Ya, 52. Dan misalnya kan kita ada agenda, ada suratin, ada turnamen internal Askot. Nah, dalam kongres kemarin ada 3 atau 5 tim yang kita hapus anggotaannya. Karena sesuai dengan regulasi dan regulasi dan statuta itu apabila klub tidak aktif menjalankan mengikuti kompetisi internal Askot dan 2 tahun berturut-turut itu akan kita Berhentikan ya, dikeluarkan Om. Iya, itu yang kongres. Jadi nanti ada 5. Sudah terjadi Om ya, Sudah. dikeluarkan 5 ya. Dan kenapa kita nggak daftar menunggu benar-benar baru lagi anggota Askot? Karena kita pengen tim yang berkualitas, bukan yang kuantitas. Faktanya kan setiap mau ada pertandingan kan juga klub susah jadi pemain. Salah-salah, tidak terschedule latihan yang baik gitu ya. Ada klub-klub yang mapan secara SDM-nya, pemainnya nggak seberapa. Tapi yang lain kan klub-klub masih belum punya jadwal khusus latihan. Apa kelihatannya pada saat bertanding dalam sebuah turnamen yang kita gelar, ya, jadi belum punya kualitas. Tetapi kalau nanti dalam kongres disepakati oleh pengurus oleh Esko, udah kita buka lagi nih anggota baru, itu bisa saja karena di dalam kongres Menentukan kualitas dari klub yang akan muncul itu justru kan harus harus di istilahnya di apa sih Pak? Diverifikasi dulu nih Om. Ini layak nggak? Tapi kan mungkin saja ada yang baru ini ya ternyata memang dia layak gitu Om. Bukan baru itu asal-asalan. Ternyata memang yang baru itu ternyata memang sebenarnya masuk kriterianya Om sebenarnya. Tapi kan tidak ada verifikasi ke bawah, jadinya kita tidak mengetahui itu Om. Mungkin itu. ya. Jadi gini, bagus dan tidaknya klub atau organisasi itu kita kan juga belum bisa dibuktikan ya. Nah itu ya benar. Kalau udah masuk udah dibuktikan. Contohnya ada salah satu klub, dia beli klub, ya, Beli klub, kan pernah saya cerita ya. Dan perjalanan dia gonjang ganjing nih, nggak jalan, terus dalam semangat di awal aja tuh Om ya. Ya, makanya kita batasin dulu. Lu mau teman-teman mau jadi anggota Askot serius pun enggak? Makanya kita lebih berat jadi anggota Askot. Dulu kan kalau nggak salah jadi anggota Askot bayarnya murah lah ya. Berapa lah bayarnya? Kita aja anggota ASBD atau MSKD bayar kan? Dulu mungkin nggak bayar kayak dulu ya. Siapa aja nih mau jadi anggota Askot ya daftar. Selama tinggal di Depok, punya klub di Depok ya dia jadi anggota. Iya, kayak kan dulu mungkin saya salah ya. Terus sekarang kita harus dengan persyaratan yang jelas, persyaratan yang lebih berat. Apa? Pendaftaran aja paling berat. Kalau pendaftaran yang murah, ya banyak banget lah. Yang mau jadi anggota. Iya. Tapi kalau bayarannya yang lebih mahal, berat. Jadi udah terseleksi Om ya. Secara kemampuan ya. Iya, Yang benar-benar niat Om ya. Finansialnya kan juga harus jelas. Ya, saya boleh itu kan nggak jelas dari uang kan. Apalagi kita amatir ya, yang punya klub itu kan memang orang-orang yang pasti punya uang lah. Gitu. Masalahnya sekarang nih
kita ini komitmen dengan pengurus sekarang, kita bukan yang kuantitas, kita tentu berkualitas. Dengan semakin dengan dikitnya anggota, berarti kan emang ini yang benar-benar serius. Kenapa saat kita itu 5 klub, contoh nggak bisa ikut pertandingan berturut-turut, kan ada 3. Kalau dia minimal ikut 1 kelompok, kalau dari 13 itu 15. Ya minimal ada lah Om ya. ya. Minimal dia aktif. Kalau di duanya nggak ada, minimal yang seniornya. Kan Kalau ini vakum semua Om ya. semua. Itulah kita. Dan 2 tahun berturut-turut. Turut itu kita langsung kita keluarkan. Dan dia tidak punya hak konten. Oh gitu ya. Ada juga yang punya kita nggak keluarin, tapi jadi anggota, tapi dia nggak sebagai nggak voter. Gitu. Ya. Terus untuk agenda grassroots yang di luar tadi Bang Udin sampaikan, lagi bekerjasama dengan IO. Nih, Ascot sendiri ada nggak agenda untuk grassroots yang langsung gitu, yang langsung melalui Ascot? Karena gini, untuk saat ini tuh arah sekarang ya, arah turnamen, festival dan lain-lain di baik IO swasta ataupun memang yang dilaksanakan sama Ascot atau Askar, selain anak-anak punya jam terbang, itu kita sekarang itu arahnya udah mulai orang tua menginginkan adanya untuk bisa mendapatkan jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu kan biasanya digelar atau dilaksanakan oleh baik pemerintahan atau Ascot lah. ya Ascot lah gitu. Nah, Depok sendiri ke arah sana ada agenda nggak untuk melaksanakan yang secara langsung dari Ascot untuk di grassroots ya, bukan di tim ya? Padahal terakhir tuh di 8 BFC itu ya Om ya. Yang waktu itu yang dari Ascot. Yang invitasi. Ya mungkin 2 tahun Usia yang 10 lalu. tahun Ya, lalu. itu usia 10 benar, usia 10. Usia 10 ya. Kebetulan Ya. Metro juara. Nah, Itu Om yang menjadi pertanyaan teman-teman. ah, Kenapa nggak ini Om? Nggak rutin gitu. nggak continue gitu. Nggak continue gitu Om ya. Itu kan maksud itu usia 10 tahun masalahnya. Iya betul. Ya. Jadi gini, jadi memang kalau agenda ada, tapi agenda yang kita akan lakukan memang sementara ini di 13 dan 15. Kenapa? Karena santelannya lah istilahnya itu buat suratin nanti. Ya, ya. Makanya nanti kemarin tadi saya bilang turnamen suratin itu kita lakukan lebih awal. Kalau kemarin kan kita mainnya cuma 1 grup, ada yang cuma 3 tim, 4 tim, mainnya juga Sabtu, betul-betul ada pagi, ada jam 2 kejar Ada yang sekolah hari lah. biasa malah Om ya. Iya, bukan hari biasa, emang hari biasa kan. Emang hari biasa Om ya. Ya, karena emang ngejar waktu. Ngejar waktu. Nah, Karena kita ada kan, ya. kita kan evaluasi. Jadi sekarang kita tidak ketergantungan dengan surat edaran dari Asprop, tapi kita punya kebijakan sendiri. Makanya sebelum ada surat dari Asprop, kita gelar dulu nih. Curi start. Iya, ya. Kalau misalnya kemarin ada 1 grup cuma 3 atau 4, besok bisa 6. Kenapa? Supaya jumlah pertanyaan banyak. Nah, itu bisa lebih teruji lah. Nah, itu. Terus yang kedua, kita memang berbagi nih ya. Nah, kebetulan saya juga sebagai penasihat di MSKD. Nah, teman-teman MSKD kan juga ada event per 3 bulan. Iya, 3 bulan. Iya, 3 bulan. Sampai lagi besok nih kan rencana kan yang 14-15 gitu kan ya. Walaupun kalau saya kan rencana 13-15 karena catatan dari suratin. Suratinnya. Jadi memang kita agak berbagi karena sebagian pengurus MSKD juga ada yang pengurus di Ascot. Ya, sampai saya, kayak Bang Mulyadi, beberapa orang kayak banyak lah. Jadi kalau agenda grassroots-nya kita sementara ini kerjasama dengan salah satu IO, dan yang kedua lagi kita akan putar suratin. Ini perkiraan bulan Juni Om ya. Memang kalau Kalau itu memang surat itu harus anggota Ascot. Harus Om ya. Tetapi yang ada, terdaftar. nah tetapi ada, walaupun SSB itu tidak jadi anggota Ascot, belum, tetapi ini bisa menjadi binaan dari salah satu Ascot. Misalnya, Syaratnya tuh apa Om? ya kesepakatan aja internal. misalkan SSBX tidak Ya. mengirim suratin, ini ada SSB baru punya siswa, berarti kerjasama dengan SSB tersebut atau Ya, bukan dengan klub, klub tersebut ya. Iya. Ya, Oh berarti harus pakai nama klub tersebut Om ya. walaupun binaannya bukan dari klub itu. Jadi saya bilang, anggaplah SSB A Hmm. bukan anggota Ascot, ya, karena nggak punya klub.
Ya, yang terdaftar di Askot. Ketika mau anak supaya ada main, udah aja Berafiliasi. udah sama lah Nah, dengan klub X. Klub X ya. Nanti SSBA ini masuk ke dengan sebuah pernyataan, bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian itu silakan aja teman-teman dari internal lah. nah, kita nggak ikut campur. ya, menyangkut yang tadi yang gelaran yang rutin Triwulan. triwulan. Sangat disayangkan ya. Kenapa sih tidak langsung dilegalisasi dengan dispora gitu, supaya mereka anak-anak dapat apa? Piagam. Yang piagam itu berlaku untuk kegiatan Japres mereka. Selama ini kan hanya Properti. gitu. Mungkin itu akan lebih bermanfaat lah. Bukan Lebih- dalam artian yang lebih antusias juga. ya, lebih antusias juga gitu. Itu kan saya rasa bisa dilaksanakan. Iya. Ya sebenarnya usulan bagus ya, baik ya. Tapi memang kan kita tujuan dari kita bikin Pertiga kan bukannya sekonyong-konyong cari juara, Ya. sebatas memberikan pengalaman bertanding, ya supaya anak-anak makanya di tempat saya nih Metro, anak daftar hari Selasa, hari Minggu bertanding udah kita masukin tuh. Biar langsung Iya, iya. mencoba. Nah, iya, jadi nggak lagi, bener bang, ini nggak bagus nggak. Makanya Metro kenapa selalu kirim banyak tim, 3 tim, 2 tim, karena nggak ngelihat mencari itunya. Karena siswanya banyak juga. Iya itu. Kalau siswanya sedikit mau gimana juga pasti ngirim cuma satu om. Iya. Ya, Iya. artinya mah kita pengen yang Pertiga Bulan itu sebatas untuk memberikan pengalaman ya kepada anak-anak untuk menarik dengan atmosfer dari latihan, terus ada target per 3 bulan dia harus bermain. Tadi setuju juga tuh, mungkin agenda yang tadi invitasi dari Spora itu bisa nanti kita sampaikan juga. Itu mungkin salah satu bisa dijadikan sebagai ikonnya grassrootsnya Ya, Scott ya. Nanti bisa kita kerjasama dengan Spora karena kan mereka memang punya uang ya, punya anggaran. Itu boleh. Tapi kalau emang yang dianggap itu penting dan menjadi sebuah prestis untuk pertandingan per 3 bulan mendapat piagam, tapi mungkin ya yang diambil cuma juaranya aja. Betul. Tapi ya 2-3 itu nggak ada gitu loh. Jadi betul-betul berkualitas. Gitu. Jadi jangan 1, 2, 3, 4 gitu. Pokoknya yang di champion aja udah dapat piagam misalnya. Ya. Gitu ya. Yang penting sudah ada regulasinya dari awal gitu. Yang penting tinggal sebuah diskusi dengan Spora sama ini apa Incap ya, sama Askot ya. Cuman kayak gini om, ngomong-ngomong masalah pengalaman bertanding di triwulan itu om, cuman kita lihat yang terakhir kemarin om yang di lapangan BFC kan, mungkin itu sebenarnya nggak dapet pengalaman bertanding om, pengalamannya becek-becekan tuh om. Oh, Nah iya. mungkin dalam setahun itu kan ada berapa kali om? 3 kali ya? 4 kali ya? Kalau triwulan itu kan berarti 4 kali dalam setahun tuh om. 3 kali. Oh 3 kali ya? Karena kan realisasinya kan mainin 2 minggu. Ya, nah cuman gini om, bisa nggak sih om dalam 1 tahun itu, dalam 3 kali triwulan itu, 1 kali saja kita menggunakan stadion yang benar-benar bagus om, seperti di Merpati gitu om. Jadi jadi anak-anak tuh benar-benar merasakan bermain di lapangan yang bagus. Metro sih memang sudah bagus om, cuman kan ada juga lapangan yang seperti yang kemarin kan tidak, kurang lah om. Jadi anak-anak tuh yang kuat yang menang om. Karena kan Di mana-mana itu yang menang. tenaganya Jadi main di gini, air om. Jadi gini, itu kan plus major ya. Ya, siap. Ya, kita jadi bisa prediksi cuaca itu akan bagaimana ya. Itu adalah sebuah kesepakatan oleh anggota ya, dan berharap cuaca kan juga bagus ya. Betul. Siapapun juga nggak bisa menghindari itu. Ya. Mungkin sebagai evaluasi tadi, mungkin closingnya dari per 3 bulan kita main di stadion. Nah, Tapi lihat. kan, Sekali aja setahun gitu. Semua kan kewenangan ada teman-teman di anggota. ya. Iya. Ya. Di anggota kan saya kan emang udah jaring rapat. Ya. Tinggal teman-teman nih di estafetnya jangan terus rapat berapa? Rapat terus setiap minggu ngurusin Askot tuh. Ngurusin apa? ASB itu. Hampir setiap minggu saya rapat tuh. Jadi artinya semakin kesini kan teman-teman makin cerdas ya, melihat situasi dan kondisi.
Jadi mengenai kemarin itu saya pikir itu menjadi catatan aja. Catatan aja evaluasi. Mungkin tadi saya bilang pada saat closing dari per 3 bulan mungkin 3 bulan terakhirnya kita Akhir tahunnya. Ya gitu maksudnya. Jadi boleh itu. Nanti kan dia sampaikan aja sama teman pengurus. Karena kan saya cuma sebatas memberikan saran, penasehat Om ya. Iya. Kata suruh penasehat ya, saya nasihatin lah. Kan semua nasihat nggak juga ada yang didengar aja yang dicuekin kan. Tapi intinya apa yang udah dilakukan oleh teman-teman FSKD itu kerjaan yang memang luar biasa ya, kita kasih apresiasi karena dia dengan mengorbankan waktu, tenaga dengan sedikit yang didapat itu kan tidak sembarang orang. Betul. Tidak semua orang mau menjalankan ya. Itu orang-orang yang idealis. Ya, benar. Dan hobi itu. Kita apresiasi kalau itu memang turnamennya sih ya sehari, tapi kan kita persiapannya itu bisa 2 hari. Saya bangga dengan teman-teman yang kemarin ikut gelar, itu kan luar biasa dengan kondisi seperti itu aja masih berjalan. Itu kan prepare-nya juga banyak. Benar yang idealis. Jadi kalau nggak ada panggilan dari hati, apalagi kita udah berbicara materi, ya mungkin ya segini gitu bahasanya. Tapi ya alhamdulillah masih bisa berjalan. Baik, ini penutup Bang Udin ya. Bagaimana harapan Bang Udin sendiri baik di Metro Kukusan atau sekarang di Ascot itu ada harapan ke depan seperti apa? Yang pertama mungkin nanti harapannya Metro Kukusan itu mau seperti apa? Karena kita berharap sebuah SSB yang menjadi ide buat teman-teman yang lain bahwa Metro Kukusan bisa tetap eksis dengan kondisi apapun, termasuk kemarin mungkin sama-sama menjalani di masa pandemi gitu. Cuman mungkin ini Pak ada mungkin saya juga meminta pendapat nih Om tentang Metro Kukusan ini kan juga udah sering ikut event di FT. Nah, pendapatnya bagaimana nih Om nanti di terakhir nggak masalah. Oke, pertama memang ini pekerjaan sosial ya. Tadi saya bilang di awal kita nggak ada profit ya. Syukur-syukur ada profit, tapi sangat kecil kita ada profit ya. Ini orang-orang yang memang punya semangat idealis membangun sepak bola itu kan sebuah SSB yang dulunya bagus, survei bertahan dengan para donatur yang bagus-bagus, tetapi lama-lama juga akhirnya rontok tengah jalan karena banyak faktor sarana ya. Sekarang semua SSB kalau masalah lapangan terbatas, akun mahal, itu semua ada teman-teman SSB sekarang kan juga tidak bisa latihan karena emang udah nggak ada lapangan, ada berjatah, ada pun juga mahal. Terus yang kedua kita harus punya prinsip ya. Ada orang luar ekspansi untuk intervensi untuk membuat kebijakan kita. Jadi kalau kita goyah terpengaruh ya itu akan juga terjadi kepada teman-teman yang SSB-nya sampai hari ini ada tapi tidak optimal. Ya. Tapi yang paling penting sih buat saya kita harusnya memang fokusnya pembinaan murni ya, bukan mencari yang instan sifatnya kita dapat sesaat. Nah, setelah itu kita ditinggal orang gitu kan. Nah, itu jangan sampai. Nah, karena saya nggak pernah mikirin mencari prestasi, mikirnya udah aja bangun SSB secara organisasi yang kuat, orang tua yang memang punya potensi mendukung manajemen kita dan tidak punya kepentingan siapapun, itu sering kita diskusi. Dan saya hari ini alhamdulillah saya ya, orang tua respect dan bantu jadi sponsor, orang tua yang punya posisi di perusahaan itu harus kita manfaatin. Nah, boleh kita berbeda pendapat, tetapi yang konstruktif, yang mendasar ya, untuk bisa membangun SSB kita ini lebih baik gitu kan. Nah, itu. Yang kedua lagi mengenai Metro ya, alhamdulillah pelatih kita sampai Indonesia 8 pelatih ya. Organisasi apapun memang nggak ada yang namanya masalah ya. Pasti ada masalah. Nah, itu bagaimana menyikapinya. menyikapi masalah. Ya, ada juga orang disebut dengan manajemen konflik gitu kan. Ada yang pelatih juga bikin konflik. Ada orang tua, ada itu kita harus harus keras-keras juga. Itu makanya saya bertahan sampai hari ini dengan gembira gitu ya.
mungkin kalau saya boleh keren ngagul ya, mungkin beliau udah lihat setelah saya kan, setelah Metro kan, Iya. mungkin cuma kita aja kan yang paling keren saja. Iya benar. Ya. Nah terus yang terakhir, memang sekarang terlalu banyak itu apa ya, IO ya. Iya betul. Ya. Terutama yang swasta. Iya, swasta membawa dirinya dan kelompoknya gitu ya. Iya. Itu juga menurut saya jadi ada kejenuhan. Jenuh juga. Jenuh. Ya belum event-event yang sifatnya one day festival. One day festival. Iya, belum yang Liga. Dan liga gitu kan. Iya. Coba dihitung ada berapa banyak pihak-pihak personal dan kelompoknya bikin saya nggak perlu sebutin nanti dipromosin kan. Banyak banget. Akhirnya apa? Lama-lama peserta jenuh. Karena bicara uang. Terus akhirnya mikirnya bertanding, nggak mikirin latihan, nggak mikirin latihan. Yang ada apa? Jarang latihan, pengennya turnamen. Terus kalau menurut saya, akhirnya kita nih pelatih, pengurus mengeksploitasi anak-anak. Iya, karena anak kan harus fresh, latihan harus senang. Latihan 12 Karena tahun. fasenya kegembiraan ya. Iya, kan kalau anak 12 tahun tuh kita nggak ada tekanan. Kalau bahasanya enjoy aja, itu muncul sendiri ntar tuh. Jadi kalau misalnya sekarang terlalu banyak event, banyak liga-liga ya, itu nggak sehat menurut saya. Karena salah satu peserta penyelenggara liga kekurangan peserta. Telepon dulu kan nggak pakai telepon. Ayo dong ikut. Waiting list. Dulu Dulu mah waiting list. tapi kan saya emang nggak pernah nelfon Bang Udin ya. Enggak, cuma temennya ada. jadi tapi itu kita kasih apresiasi teman-teman yang buat liga, karena kan ingin berkontribusi juga dengan sepak bola Indonesia. Ya, nggak salah. Cuma memang kita harus mengantisipasi bagaimana kalau terlalu banyak nanti kita ada kejenuhan di SSB. Ya, ada orang tua kan juga kan ngeluh dengan kita terlalu banyak ini. Nah, sekarang saya juga mengurangi itu. Karena latihan yang belum jejak, Iya. kita bertanding. Dari pemain kita 7 orang atau 12 orang kita bawa, yang bisa main cuma 2 orang, 3 orang yang bisa main. Yang lain akhirnya gendong tuh ya. Gendong kan kayak juga menjadi menarik ya anak-anak. Gitu ya. Jadi menurut Akhirnya saya tidak enak ditonton ya. iya, jadi formalitas. Jadi kalau salah saya sih apa yang teman-teman itu lakukan itu nggak salah, baik, semua baik ya. Orang begitu SSB juga baik, tujuannya kan pasti positif ya, memberikan ruang untuk bermain lebih banyak gitu kan. Tapi memang teman-teman yang lain juga harus mikirin juga keterbatasan dari peserta ya. Dulu kan pencetusnya ya, kalau saya balik belakang nih, pencetusnya sebuah event sampai 2-3 kelompok tuh kita di ASBD. Itu saya itu termasuk Metro, ketika ada event kita bikin 3 kelompok usia, 4 kelompok usia, ya kan? Kalau masih banyak, SSB masih banyak. SSB belum banyak Pak, belum banyak SSB, belum banyak itu. Sekarang eventnya banyak, SSB-nya banyak. Bingung milihnya Nah, ya. iya. Akhirnya secara nilai nominal pendaftaran lebih menurun dengan inflasi. Akhirnya nyari siapa yang menawarin diskon ikut gua gitu ya. Siapa mau kasih free? Bukan diskon lagi Om. Iya, Free ya. Kita sih oke aja, cuma tetap kita juga menarik. Karena memang kita juga terlalu jenuh ya. Ya. Oke, dari saya. Ya, itu mungkin ada ini Pak, kenang-kenangan dari kita. Ada kenang-kenangan buat mungkin. Tapi ini harus dimanfaatin untuk kegiatan event juga, bukan ke pribadi nih, bukan ke pribadi Bang Udin nih. Ini ada voucher buat nanti anak-anak Bang Udin yang mau ikut di Liga Tiga. Oh, iya. Bisa mendapatkan penghargaan, bisa dipergunakan untuk di Liga Tiga. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Iya. terutama anak didik. Berapa kelompok usia sih? Kita tahun ini 3. Kita tahun ini 3 Di bulan apa? di bulan Mei. Oh, Sebarang sih. Mei, pas Lebaran. Jadi nanti silakan disampaikan ke Iya, oke. pelatih. Jadi ini Bisa voucher dimanfaatin. belanja di IT. Baik,
Bisa ke minimarket Om. Jadi untuk obrolan-obrolan hari ini saya rasa udah luar biasa. Kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Beliau adalah salah satu tokoh sepak bola di Depok, bahkan boleh bilang beliau adalah guru buat saya karena dulu di tahun 2013-2014 saya punya SSB namanya Persigata. Beliau mentor saya gitu. Jadi Bang Amin ya? Iya, sama Bang Amin. Jadi kalau ada apa-apa tuh mau rapat orang tua aja saya pasti datang ke rumahnya dia. Rapat gitu. Gimana nih caranya ngemimpin orang tua? Jadi alhamdulillah beliau selalu sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur bisa masih berkontribusi ke persepak bola terutama di anak-anak. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Sehat selalu. Sukses Buat itu ya. Amin, amin. Nah untuk teman-teman yang tinggalnya di dekat di sekitaran Kukusan Beji Depok, jangan ragu-ragu daftarkan segera di SSB Metro Kukusan. Demikian obrolan kita, obrolan asik di RT Soccer Podcast, tempat ngobrol asik para pecinta sepak bola. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe channelnya RT Sportainment. Demikian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.